Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya mohon maaf ya, saya harus mengulangi siaran ini karena ada sesuatu yang salah dari program yang saya buat tadi sehingga terhenti di tengah jalan. Ya, saya ulangi dengan pengulangan yang sederhana saja. Hari ini kita bertemu dan mudah-mudahan pertemuan kita benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekali lagi saya ulangi, beberapa hari yang lalu saya sempat berdiskusi dengan teman-teman saya, para sahabat saya secara intens, mempertanyakan tentang arti kemerdekaan. Ya, karena saya orang Jawa ya, seringkali pertanyaan-pertanyaan dimunculkan dengan bahasa Jawa yang sederhana. Jatosipun mardika menika menapa? Hakikat kemerdekaan itu apa? Kira-kira begitu. Setinya yang namanya kemerdekaan itu apa maknanya? Ya, kalau orang mengatakan merdeka itu artinya bebas dari belenggu siapapun, dimanapun dan kapanpun, sehingga kita memiliki kebebasan. Kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk berbuat sesuatu, kebebasan untuk berkata-kata. Nah, pada saat kita itu menjadi manusia, kita ini sebenarnya bukan merdeka 100% karena kita harus taat pada zat yang mengatur kita, yaitu Allah. Sehingga kemerdekaan kita itu adalah kemerdekaan untuk melaksanakan syariat Allah, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan seluruh tindakan kita ketika kita melaksanakan syariat Allah itu. Nah, demikian juga ketika kita itu berada di dalam sebuah lingkungan tertentu, kita itu diatur oleh aturan-aturan yang harus kita taati. Disitulah kita harus berpikir bagaimana kita itu menaati aturan-aturan itu, sehingga kita merdeka untuk bisa menaati aturan itu dari belenggu apapun, siapapun, dimanapun, kapanpun, agar kita benar-benar bisa menaati aturan itu, karena kita sudah punya komitmen sejak awal untuk bersama-sama taat terhadap aturan yang sudah kita sepakati. Termasuk ketika kita berbangsa dan bernegara di negeri kita, tercinta Indonesia, kita sudah menyepakati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu sebagai sesuatu yang tidak harus kita pertanyakan lagi. Jadikan Pancasila itu sebagai sesuatu yang memandu kita, dan pada saatnya secara operasional kita gunakan Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai acuan untuk hidup berbangsa dan bernegara, termasuk di dalamnya ketika kita berinteraksi dalam konteks keindonesiaan kita, sehingga apapun yang kita lakukan itu terikat dengan norma-norma yang diturunkan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Nah, kalau ada orang yang bertanya, bagaimana ketika Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila itu kita hadap-hadapan dengan Al-Quran? Saya selalu mengatakan, pasti ada titik temu dan kita pasti bisa mempertemukan nilai-nilai yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu dengan nilai-nilai terkandung di dalam Al-Quran. Nilai-nilai terkandung dalam Al-Quran itu adalah nilai luhur yang bisa kita terjemahkan di dalam wilayah ibadah dan muamalah, dan pada saatnya ketika kita bermuamalah, kita bisa berpancasila sekaligus berquran. Artinya kita bersyariat Islam sekaligus berpancasila, karena Pancasila itu tidak akan menghambat orang Islam untuk bersyariat. Ya, makanya bersyariat dalam konteks Indonesia itu bersyariat dengan menjadikan Pancasila itu sebagai sesuatu yang bisa memberi panduan kepada kita untuk menerjemahkan seluruh tindakan kita ketika kita menjadi bagian dari bangsa Indonesia ini.
Dan ternyata kalau kita mau meneliti secara tepat dan proporsional, Pancasila itu dirumuskan dari nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran Islam. Sehingga para perumus Pancasila itu tahu bahwa pada saatnya Pancasila itu tidak akan berseberangan dengan nilai-nilai Islam. Karena menerjemahkan Pancasila dalam konteks Indonesia itu tidak akan berseberangan dengan menerjemahkan Islam sebagai Muslim di Indonesia. Bukan berarti kita harus berbeda sama sekali dengan Muslim yang lain. Tidak. Ada nilai-nilai universal yang tidak mungkin kita salahi. Kalau kita bicara tentang nilai ketuhanan, ya tauhid yang harus kita terjemahkan di dalam kehidupan kita, dan tauhid itu tidak akan pernah berseberangan dengan Pancasila, karena Pancasila itu merangkum semua kepentingan yang ada di semua komponen bangsa ini. Nah, mari kita coba untuk menelaah lebih lanjut. Apa makna kemerdekaan bagi kita itu, dan bagaimana kita menerjemahkannya di dalam kehidupan. Nah, saya selalu bertanya pada diri saya sendiri, sejak kapan saya itu memperbudak diri saya? Ada saya ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan fitrah itu dalam keadaan merdeka dari belenggu-belenggu apapun dan siapapun, karena Allah memberikan kebebasan pada kita untuk memilih. Pada saatnya kita ini dengan fitrah kita akan bisa diarahkan oleh Bapak Ibu kita untuk menjadi apapun dan siapapun. Makanya dikatakan di dalam bahasa hadis kan jelas itu, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua orang yang dilahirkan oleh bayi itu dalam keadaan fitrah ketika dilahirkan, suci dan merdeka. Fa abawahu yuhawidani ayunasrani ayyumajisani. Tetapi bisa dibelokkan untuk menjadi orang-orang Yahudi, menjadi orang Nasrani, menjadi orang yang Majusi oleh Bapak Ibu kita yang mendidik kita. Tetapi kalau kita itu dididik menurut fitrah kita, kita akan bisa menjadi Muslim sejati dengan semangat tauhid yang mengarahkan kita menjadi hamba yang merdeka dari ketertentuan apapun ketika kita bertuhan kepada Allah dan menerjemahkan semua ajaran Islam yang datang dari Allah itu untuk beribadah dan bermuamalah. Sehingga sebagai abdun, sebagai hamba, kita akan beribadah kepada Allah, dan sebagai khalifah kita akan bisa memakmurkan bumi dengan panduan syariat Allah. Ada ucapan populer dari Khalifah Umar bin Khattab kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, sahabatnya. Dan ini yang menunjukkan keberpihakan Islam terhadap hak kemerdekaan manusia dari semua aspek. Apa pertanyaannya? Ya sama dengan pertanyaan yang saya sampaikan pada diri saya. Sejak kapan kamu memperbudak manusia padahal mereka dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merdeka? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa. Jangan pernah kita memperbudak manusia karena mereka dilahirkan dari rahim ibunya dalam keadaan merdeka, untuk tidak diperbudak oleh siapapun, dimanapun, kapanpun. Mereka berada dalam keadaan fitrah, dan mereka terus mengembangkan fitrahnya untuk bertuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita belajar Islam, kita akan tahu bahwa Islam itu memandang kemerdekaan manusia sebagai sosok yang merdeka, bukan tanpa batas, bukan kebebasan tanpa batas. Jadi makhluk yang namanya manusia itu adalah makhluk yang terikat dengan aturan-aturan Khalik. Kita ini adalah hamba yang terikat dengan aturan Allah. Nah, oleh karena itu yang dikatakan kemerdekaan sejati di dalam Islam adalah ketundukan total kepada kuasa Allah dan melepaskan diri dari jeratan-jeratan tauhid, sesuatu yang bukan Allah, termasuk jeratan hawa nafsu. Ketika hawa nafsu kita itu memandu kita, dan kemudian karena panduan hawa nafsu itu kita justru keluar dari ketundukan kita kepada Allah, disitulah kita menjadi hamba yang dibelenggu oleh hawa nafsu, dan kita tidak dikatakan sebagai hamba yang merdeka karena sudah terjajah oleh kemauan hawa nafsu.
Nah, saya sering mengatakan begini, ketika seorang muslim terbebas dari belenggu hawa nafsu dan seluruh belenggu yang membuat dirinya itu hanya tunduk kepada Allah, dan dia mengembalikan seluruhnya kepada aturan Allah ketika hidup, disitulah seorang muslim itu sebenarnya mendapatkan kemerdekaannya yang sejati, merdeka untuk hanya bertuhan kepada Allah. Makanya kembali kepada syahadat kita, la ilaha illallah, itu adalah kemerdekaan yang akan kita raih. Tidak ada Tuhan yang memperbudak diri kita, yang mengharuskan kita taat kepada diri yang kita pertuhankan itu, kecuali kita hanya bertuhan kepada zat yang pantas kita pertuhankan, yaitu Allah. Jadi ketika kita itu hanya bertuhan kepada Allah dan tidak bertuhan kepada yang lain, disitulah sebenarnya kita telah dikatakan sebagai manusia yang merdeka, karena kita dengan kemerdekaan kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan pada saat kita menjalankan fungsi kekhalifahan kita akan menjalankan fungsi kekhalifahan kita berdasarkan aturan-aturan yang telah dibuat, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemerdekaan seperti itulah yang akan melahirkan kekuatan yang maha dahsyat. Dan dengan kemerdekaan yang seperti ini, ya, kita tahu bahwa Rasulullah itu mengalahkan dua imperium besar, Persia dan Romawi, dan mereka tunduk di bawah kekuasaan Islam. Kita bisa belajar pada perang-perang yang terjadi pada ketika Rasulullah itu berdakwah, bagaimana mereka itu berdakwah untuk bisa keluar dari belenggu para penjajah. Dan pada saatnya memang sejarah Islam itu mencatat bahwa kedatangan Islam itu adalah kedatangan yang membebaskan manusia dari penghambaan terhadap sesama manusia, untuk hanya menghamba kepada Allah yang Maha Esa. Dari dunia yang sempit menuju dunia yang luas, dari kesewenang-wenangan kepada keadilan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disinilah kita bisa memahami kenapa Rasulullah mengatakan musuh yang paling besar dan paling berat untuk kita hadapi adalah hawa nafsu. Nah, ini satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa satu ketika Rasulullah itu kembali dari satu peperangan, dan dikatakan dalam kata-katanya, dalam sabdanya, Rasulullah itu tampil ke depan dengan cara yang terbaik untuk mengatakan kepada para sahabatnya, kita ini telah kembali dari jihad yang kecil kepada jihad yang lebih besar. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa jihad yang besar itu? Rasulullah menjawab, mujahadah, perjuangan jihad hamba Allah terhadap hawa nafsu mereka. Ini kisah yang bisa kita baca dalam Sirah Nabawi. Meskipun hadis yang menyatakan itu seringkali dikritik sebagai hadis yang tidak sahih, tapi maknanya luar biasa. Karena apa? Pada saat ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang lain, kita bisa memahami secara eksplisit maupun implisit bahwa perjuangan terberat itu bukan perjuangan melawan kekuatan dari luar, tapi kekuatan dari dalam diri kita sendiri yang membuat kita itu kadang-kadang lemah dan kalah, yaitu hawa nafsu itu sendiri. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan dengan bahasa yang indah, afara'ita manittakhadha ilahahu hawa. Tahukah Anda siapa orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Itu adalah tantangan bahwa ada orang yang mempertuhankan nafsunya, yang pada satu saat mereka itu sebenarnya tengah tidak merdeka karena terbelenggu oleh kemauan hawa nafsunya. Saya katakan bahwa manusia itu punya syahwat. Syahwat itu keinginan-keinginan yang bisa membelenggu, keinginan-keinginan kuat yang bisa membelenggu orang. Nah, ketika orang itu dikendalikan oleh keinginannya, sebenarnya dia tengah tidak merdeka, karena keinginan-keinginan itulah yang kemudian dia pertuhankan. Sehingga semua keinginan yang dia pertuhankan itu akan mengarahkan dirinya untuk masuk pada jebakan keinginan-keinginan itu. Dan itulah manusia yang pada saatnya akan sengsara karena dia dikalahkan oleh hawa nafsunya. Orang yang mengikuti keinginan-keinginan dirinya di luar keinginan Allah, dia bukan Abdullah, dia disebut sebagai hamba-hamba syaitan, hamba-hamba taghut. Sehingga dikatakan taghut itu adalah
sesuatu yang dipertuhankan yang pada saatnya justru membelenggu manusia untuk bertuhan kepada Allah. Dan pada saat tagut itu kita tempatkan kepada hawa nafsu, maka pada saatnya kita menjadi budak hawa nafsu dan kita menjadi hamba yang tidak merdeka karena dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Dan tidak mungkin seseorang itu melayani dua majikan. Majikan yang pertama adalah Allah, majikan yang kedua hawa nafsu, tidak mungkin. Dia harus memilih salah satu majikan yang ditundukinya, yaitu Allah. Sehingga pembebasan diri manusia dari perbudakan hawa nafsu itu merupakan kemenangan manusia ketika mereka ingin memerdekakan diri dari belenggu sesuatu yang tidak seharusnya membelenggu dirinya. Dan kemerdekaan terbesar ketika orang itu bisa keluar dari jebakan tagut antara lain hawa nafsu untuk selalu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kemerdekaan yang konsepnya seperti ini ada di dalam jiwa kita, jiwa umat Islam, tidak akan lagi bentuk-bentuk penjajahan yang secara eksplisit bisa kita lihat membuat manusia dan umat Islam itu terbelenggu, dan penjajahan implisit yang kulitnya menawarkan kemakmuran. Ada penjajah yang namanya harta, ada penjajah yang namanya wanita, ada penjajah yang namanya tahta. Itu adalah sesuatu yang pada saatnya yang ketika kita pertuhankan, yang pada saatnya ketika kita pertuhankan itu akan menjadikan kita tidak merdeka, terbelenggu oleh semua itu. Karena harta, orang lupa kepada Allah. Karena wanita, seorang laki-laki lupa kepada Allah. Karena tahta, orang bisa lupa kepada Allah. Karena apa? Karena keinginannya untuk mendapatkan semuanya itu dilupakan Allah. Pada sejatinya ketika dia ingin mendapatkan sesuatu dengan cara menyalahi aturan-aturan Allah, dia itu menghancurkan dirinya sendiri dan menghancurkan sisi kemanusiaan dirinya, karena dia telah tidak merdeka dan belenggu untuk dijajah oleh kemauan-kemauan yang terkait dengan keinginan-keinginannya untuk mendapatkan harta, tahta, dan wanita itu. Nah, termasuk ketika kita bicara sekarang ini, banyak manusia itu yang berbicara bukan dengan ilmunya tetapi dengan hawa nafsunya, sehingga ilmunya itu menjadi tersimpan ketika dia punya kepentingan-kepentingan tertentu, termasuk kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan ekonomi, dan kepentingan-kepentingan yang lain yang merasanya orang tidak jujur untuk berkata benar. Ada ahli hukum yang mendengar hukum karena punya kepentingan-kepentingan tertentu. Ada ahli ekonomi menjadi orang yang justru menyebar dari ilmu yang dia pelajari dan dia pahami. Dan banyak lagi, termasuk boleh jadi ada ulama yang keluar dari kaidah-kaidah agama, kaidah-kaidah Islam, hanya karena ingin mendapatkan sesuatu yang dianggap lebih penting daripada untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Saya tidak mengatakan ulama itu jelek, tidak. Ada orang yang disebut ulama, ada orang yang disebut ustaz, ada orang yang disebut kiai, ada orang yang disebut dai, itu yang pada saatnya lupa bahwa dia itu harus hanya taat kepada Allah saja, tapi karena keinginan-keinginannya untuk mendapatkan dunia seisinya, dia lupa pada jati dirinya sebagai seorang ulama, seorang dai, seorang mubalik, seorang ustadz, yang pada saat itu kemudian dia justru menghambakan dirinya pada keinginan-keinginan yang membuat dirinya itu lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, jangan salah paham. Saya tidak mendiskreditkan siapapun karena saya tidak menyebut siapapun. Dan itu boleh jadi akan bisa terjadi pada diri saya ketika saya sudah mempertuhankan sesuatu selain Allah, yang pada saat saya mempertuhankan sesuatu selain Allah itu, saya lebih taat kepada sesuatu selain Allah ketika saya harus hidup menjalani aturan-aturan Allah, dan pada saatnya aturan Allah saya kesampingkan untuk hanya mendapatkan sesuatu yang saya inginkan berdasarkan ketaatan kita kepada sesuatu selain Allah. Dan itu jebakan tagut. Maka saya katakan, merdeka dari hawa nafsu itu sangat mungkin ketika kita tahu kepada siapa kita harus tunduk dan patuh. Ketika kita itu tahu bahwa kita hanya akan tunduk kepada Allah saja, maka kepatuhan, ketaatan, kepasrahan kita kepada Allah itu akan bisa membuat diri kita menundukkan hawa nafsu dan segala macam keinginan yang membuat kita selalu ingin hanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, tentu saja masih banyak ilustrasi yang bisa saya kembangkan. Tapi sekali lagi, mari kita mencoba untuk merenung.
sejauh mana kita telah merdeka dari belenggu-belenggu yang membuat kita tidak merdeka untuk bertuhan kepada Allah. Jadikan diri kita merdeka untuk hanya bertuhan kepada Allah dengan menyingkirkan sesuatu yang melenggu diri kita untuk merdeka, karena penjajah-penjajah itu bisa datang tiba-tiba pada diri kita, termasuk penjajah yang namanya hawa nafsu yang akan sangat mungkin menjajah diri kita. Dan pada saat kita terjajah oleh nafsu, kita akan jadi orang yang mempertuhankan nafsu dan lupa untuk bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan situlah sebenarnya kita tengah berada pada kesesatan yang nyata, karena kita telah tidak bertuhan kepada Tuhan yang sesungguhnya. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Mari kita lepaskan diri kita dari belenggu penjajah yang bisa membuat kita terjajah dan tidak merdeka ketika kita ingin bersikap tauhid untuk hanya bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.